Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast apa sih yang tentunya hanya ada di channel YouTube Gio Pandas and Pak Henry. Nah, podcast ini akan membahas mengenai hal-hal menarik yang perlu kita perbincangkan dan mungkin bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Nah, pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai diskriminasi gender di lingkungan profesionalisme. Nah, ini cukup menarik sekali untuk kita bahas karena di zaman sekarang pun masih sering sekali terjadi diskriminasi gender. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa sih itu diskriminasi gender? Nah, diskriminasi gender merupakan perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi pengalaman hidup suatu individu, di mana terjadinya pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia dengan berdasarkan jenis kelamin. Nah, sebenarnya saya juga bingung nih, kenapa sih orang-orang masih melakukan diskriminasi gender, padahal ya kita bebas kan menentukan apa yang kita mau, dan tidak harus ditentukan oleh gender juga begitu. Orang mengatakan bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadi pemimpin, padahal di zaman sekarang mah perempuan juga bisa, bahkan lebih dari pemimpin pun mungkin perempuan juga bisa, asal dia mau dan asal dia mampu begitu. Tentunya tidak akan merugikan kita semua juga. Nah, itulah akan menjadi pokok pembahasan kita pada podcast kali ini. Dan tentunya kita akan membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan narasumber kita pada podcast episode pertama ini. Beliau merupakan perempuan yang sangat luar biasa cerdasnya dan juga merupakan dosen peneliti di bidang sastra spesifikasi gender studies. Langsung saja saya kenalkan kepada Miss Raden Haryani Susanti, SSM HUM. Halo Miss, apa kabar? Halo Gio dan semua pendengar seluruh Indonesia. Perkenalkan, terima kasih sebelumnya Gio sudah mengajak saya di episode pertama podcastnya. Saya perkenalkan diri atau gimana? Iya, boleh. Mungkin teman-teman ingin tahu lebih lanjut gitu mengenai Miss. Silahkan untuk memperkenalkan diri Miss. Oke, baik. Jadi nama saya seperti yang disebutkan oleh Gio tadi, nama saya Raden Haryani Susanti. Mahasiswa saya biasanya memanggil Miss Yani. Saya ini memang dari zaman kuliah memang spesifikasi bidang ilmu yang saya pelajari itu adalah awalnya teori sastra, kemudian saya lebih tertarik pada isu-isu perempuan yang pada akhirnya mengantarkan saya pada untuk mempelajari feminisme dan gender studies untuk lebih dalam lagi. Nah, baik Miss. Nah, mungkin sesuai dengan pokok pembahasan kita malam ini, menurut Miss sendiri sih apa itu diskriminasi gender dan apa penyebab terjadinya diskriminasi gender di lingkungan profesional sendiri? Seperti yang kita tahu, orang-orang profesional pastinya orang yang memiliki ilmu yang sudah tinggi begitu, pastinya mereka memiliki martabat serta etika. Tapi mengapa mereka masih melakukan diskriminasi gender ini, Miss? Oke, ini sebenarnya topik yang agak-agak berat ya bagi saya untuk membicarakan membicarakannya di tempat yang lebih luas daripada ruang kelas, karena dari dulu ketika membahas tentang feminisme, gender studies selalu dihadapkan dengan kata-kata bahwa feminisme tuh nggak sesuai dengan ajaran Islam gitu, jadi kayak agak gitu ya, agak-agak. Soalnya dari SMP juga saya dengar kata-kata feminisme itu bukan Islam, sedangkan saya sekolah dan dulu itu selalu di sekolah yang Islami banget gitu ya. Di SMP saya di pesantren, SMA di apa namanya? Ya bukan pesantren tapi kayak semacam boarding school, Islamic boarding school juga gitu. Itu sebelum saya memahami benar-benar apa sih feminisme dan gerakan kesetaraan gitu ya. Nah, sebenarnya Gio tadi ketika Gio memberikan definisi umum tentang feminisme itu udah benar ya, diskriminasi gender. Jadi feminisme itu apa sih? Diskriminasi gender itu adalah salah satu hal yang ingin dilawan oleh feminisme. Tapi saya udah ke sana duluan ya. Padahal sebenarnya Gio tadi nanya diskriminasi gender ya. Oke. Diskriminasi gender sudah dijelaskan dengan baik sebenarnya sama Gio tadi, yaitu adalah perbedaan pengalaman hidup gitu antara manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya kita ini sama-sama, seandainya nih Gio, kita seandainya lahir di tempat yang sama, di rumah yang sama lah istilahnya, mungkin kalau kita jadi saudara gitu. Tapi kita nih laki-laki dan perempuan gitu. Pasti pengalaman hidup kita akan berbeda banget, ya kan? Hal-hal kecil misalnya nih, ini belum ngomong di ruang profesional ya, masih ruang privat. Misalnya nanti Gio umur
6 atau 7 tahun sebagai laki-laki itu tuh diizinkan main di luar gitu, kayak main di luar sampai sore. Saya umurnya 6 dan 7 tahun juga mungkin nggak boleh keluar. Ya mungkin dari segi keamanan nih, misalnya katanya supaya aman ya anak perempuan. Tapi ada alasan lain gitu, misalnya saya harus melakukan pekerjaan rumah, ngebantu ibu saya gitu misalnya. Saya harus nyuci dulu, nyapu dulu, beres-beres dulu, baru saya diizinkan keluar misalnya untuk main. Nah dari situ aja pengalamannya udah beda banget gak sih? Iya, Miss. Nah di situ sudah ada diskriminasi nih, tapi itu kan hal-hal sederhananya ya. Hal yang lebih besar sebenarnya ini mempengaruhi banget ya, belum masuk ke profesional nih, adalah di Indonesia sekarang alhamdulillah karena jasa Ibu kita Kartini, kita mendapatkan akses pendidikan laki-laki dan perempuan. Walaupun kenyataannya sebenarnya masih ada keluarga-keluarga yang kadang melarang anak perempuannya sekolah tinggi karena ngerasa kayak rugi banget gitu ngapain sih sekolah, ya nggak sih? Ya betul, Miss. Nah, akses pendidikan aja nih susah banget gitu loh didapatkan perempuan gitu. Kayak merasa harus pantas dulu untuk agar orang tuanya nggak merasa rugi udah menyekolahkan anak perempuannya gitu. Nah ini tadi akses main nih, sekarang akses sekolah. Nah padahal sekolah ini, pendidikan ini penting banget gitu loh untuk agar kenapa? Seharusnya juga penting sih untuk seluruh manusia kan, gak harus kayak laki-laki, harus laki-laki aja sekolah gitu. Iya, kenapa? Karena gimana ya, terlepas dari jenis kelamin gitu, kita sama-sama manusia yang otaknya terus berkembang, yang kita tuh secara emosional, secara spiritual pengen terus berkembang gitu. Kita nggak mau stuck, nggak mau masa dari lahir aja udah dikasih tahu kalau kamu tuh bakal jadi ibu aja, di rumah aja, kerja rumah aja. Dari lahir kita tuh nggak bisa mengeksplor karir gitu. Nah yang lebih parahnya lagi nih kan baru nih ada berita nih, masih di bidang pendidikan ya, belum profesional. Di Afghanistan karena rezim Taliban, mahasiswi perempuan itu dilarang untuk kuliah. Jadi tuh kisah-kisah diskriminasi ini tuh bukan hanya dongeng, ini tuh benar-benar terjadi gitu. Di Iran masih ada perempuan yang dibunuh karena perbedaan interpretasi mereka tentang aurat gitu. Kayak nyawa mereka nggak lebih berharga daripada kepercayaannya gitu. Nah, lalu pertanyaan Gio kemudian adalah kenapa diskriminasi gender bisa terjadi di ruang profesional ya? Iya, Miss. Oke, ini, nah tadi tuh kita udah ngomong masalah sosial yang main-main, terus masalah pendidikan yang udah mulai agak serius. Kenapa? Nggak bisa di masalah pendidikan begitu. Iya. Sekarang langsung masuk ke profesional, jadi kayak udah makin serius ya. Serius biar lebih menarik, Miss. Apa ya? Kenapa dulu nih? Kenapa bisa terjadi si diskriminasi ini kata Gio? Siapa penyebabnya? Kita nggak bisa asal nunjuk orang. Ini bukan masalah siapa orang atau siapa gender yang salah, tuh bukan. Tapi yang salah di sini adalah sistem patriarkinya yang menganggap sistem patriarki dan juga ada yang namanya gender role. Patriarki ini kan patriarki ini bertanggung jawab untuk banyak banget diskriminasi gender ya, seksisme, misogini dan lain sebagainya. Dan salah satu yang diciptakan oleh sistem patriarki ini adalah gender role, atau role itu kan kayak peran gender. Jadi bagi gender yang laki-laki, dari lahir udah dibilang tugas kamu tuh adalah ini loh. Tugas kamu itu adalah pencari uang, kamu harus melindungi, kamu harus kuat, kamu nggak boleh nangis, kamu mainnya hanya boleh pakai ini. Lalu perempuan juga ketika lahir dikasih role. Kamu lahir, kamu nanti jadi ibu, kamu nanti harus bisa masak, harus bisa beres-beres rumah. Pokoknya di rumah aja lah, gitulah istilahnya, kerjaan domestik. Bagian-bagian di dalam-dalam aja, nggak boleh sampai keluar gitu ya, Miss ya? Iya. Jadi gender role ini bagi orang yang mungkin memang suka sama bidang itu, bagi laki-laki yang misalnya punya provider mentality,
yang memang suka dengan kayak emang dia pintar cari uang misalnya, dan dia emang mungkin secara fisik kuat, ya udah nggak apa-apa, dia bakalan thriving nih dengan role yang begini. Perempuan juga, bagi yang dia memang punya jiwa femininnya kuat, dia memang suka masak, memang pintar beresin rumah, ya dia bakalan thriving nih di role yang kayak gini. Tapi kemudian kita akan harus bertanya dong kepada orang-orang yang nggak sesuai dengan ini. Ujung-ujungnya kan akan ada yang namanya bully, ya kan? Mereka dibully, mereka dikucilkan. Ya kenapa? Ya benar sekali, Miss. Kadang-kadang memang ketika kita beda dari yang lain, merasa kayak kita harus diasingkan gitu dari mereka. Nah itu siapa yang menciptakan sistem patriarki gitu. Jadi kita nggak menyalahkan satu gender, kita menyalahkan sistem di sini gitu. Nah kemudian nanti role yang tadi ini yang sudah jahat banget mengotak-ngotakan itu akan menghasilkan hal-hal lainnya lagi yang mengobjektifikasi perempuan, yang maskulinisasi laki-laki. Kayak patriarki itu melukai laki-laki dan perempuan. Berapa banyak sih yang Gio ingat, yang Gio kenal, laki-laki yang pintar secara emosional atau emotional intelligence-nya tinggi? Pernah nggak ketemu laki-laki yang bisa memahami banyak emosi, yang bisa mengekspresikan emosi dengan baik, yang bisa berdialog dengan baik? Mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak gitu ya, Miss, jumpa yang seperti itu. Ya memang nggak banyak ya, karena emang laki-laki itu nggak dinormalkan gitu loh kalau mereka mengekspresikan emosi, kecuali emosi marah. Laki-laki kalau marah dianggap wajar nggak sih? Iya, dianggap kayak ya laki-laki harus sangar gitu, Miss. Harus sangar. Jadi itu karena hanya emosi marah yang dianggap cocok untuk energi maskulin. Kalau dia marah, ya di oke-okekan aja. Sampai dia marah, sampai dia hancurin dinding, misalnya nonjok dinding, itu tetap dianggap maskulin, maco, biasa aja. Tapi mereka masih ketika melihat perempuan nangis dibilang perempuan yang emosional. Lah emang emosi marah itu bukan sebuah emosi. Jadi kalau ada yang bilang perempuan tuh lebih emosional, enggak. Pernah nggak sih ada perempuan yang saking marahnya memulai sebuah perang dunia? Mungkin ada ya, Miss, atau bahkan memimpin perang aja ada tuh, yang salah satu pahlawan di Aceh ya, Saugio. Kalau yang setahu saya, kalau dari sejarah, kalau di Indonesia ya, nggak ada perempuan yang memulai perang, tapi menyelesaikan ada. Tapi laki-laki ke perang dunia di dunia ini yang sering memulai perang itu banyak. Laki-laki. Ya rata-rata sih semua kayaknya. Karena apa? Karena pemimpin dunia masa itu ya kebanyakan memang laki-laki yang diterima kan ya, yang dinormalisasikan. Jadi ketika mereka marah atau mereka bertentangan atau apa, jawabannya hanya kekerasan, jawabannya adalah perang gitu. Jadi ya kata-kata kayak perempuan lebih emosional itu ya salah, karena marah merupakan salah satu emosi juga. Jadi di sini apa yang menyebabkan diskriminasi gender? Ya itu adalah patriarki, sistem patriarki. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya apa tadi, Gio? Lupa saya. Itu udah pertanyaan yang kedua sih, Miss. Oke, apa itu? Mungkin tadi Miss mengatakan banyak sekali satu contoh di mana diskriminasi itu selalu mengarah, Gio dengar itu ke perempuan begitu, Miss. Contohnya kayak tadi di Afghanistan, di mana perempuan dilarang untuk berpendidikan, terus di Iran di mana mereka bertentangan dengan aurat begitu, Miss, sampai dia harus dibunuh. Terus ini pertanyaan, Miss, mengapa sih diskriminasi gender itu selalu mengarah ke pihak perempuan begitu? Baik. Diskriminasi gender, diskriminasi itu kan ini ya, diskriminasi itu semacam ketimpangan ya, timpangan. Yang menjadi korban, maksud dia mungkin ya, yang menjadi korban dari diskriminasi, selalu perempuan. Lagi-lagi sih ada banyak ya, pasti ada banyak persepsi aspek yang menyebabkan diskriminasi gender ini melahirkan banyak korban. Laki-laki juga ada pastinya, tapi yang kebanyakan pasti perempuan. Kalau saya sendiri melihatnya ini adalah lagi-lagi dampak dari gender role atau peran gender yang dilahirkan oleh sistem patriarki tadi. Karena dari sistem patriarki itu, perempuan selalu digambarkan menjadi pihak yang fragile banget,
yang lemah banget, yang harus dilindungi banget. Tapi dilindunginya dari siapa sih? Kebanyakan dari laki-laki juga, ya nggak sih? Jadi kayak kita harus dilindungi, tapi dilindungi dari laki-laki. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengikuti patriarki sebenarnya menyalahkan laki-laki juga. Laki-laki sebagai pelaku, laki-laki juga sebagai pelindungnya gitu. Kenapa enggak sih kenapa enggak laki-lakinya aja diajarkan untuk kamu nggak harus melindungi, tapi kamu juga jangan jadi pelaku. Kenapa enggak gitu aja gitu loh. Nah, karena gender role ini selalu menggambarkan perempuan sebagai pihak yang lemah, pihak yang fragile, pihak yang harus dilindungi. Kehormatan mereka terletak misalnya di kemaluannya, di kesuciannya, bukan dari kepribadian, dari kepintaran, dari apa, tapi dari hal-hal yang kayak seperti itu gitu, kecantikannya misalnya gitu ya. Maka society atau masyarakat menjadi merasa berhak untuk mengatur perempuan. Jadi kayak perempuan dilarang keluar malam. Padahal mungkin perempuan tuh sebenarnya pengen kerja, malam tuh bukan ngapa-ngapain, dia pengen kerja gitu, nyari uang, pengen belajar gitu loh. Terus masalah aurat juga misalnya gini, laki-laki sebenarnya ada batas aurat juga kan? Ya, ada Miss. Iya, ada. Tapi kalau misalnya nih ada laki-laki yang tampil cuma pakai speedo atau cuma pakai kolor doang misalnya gitu, tampil di tempat umum, apakah dia akan dijulitin, dimarahin, dikritik sekeras perempuan yang cuma kelihatan rambutnya menurut kamu? Kayaknya enggak sih Miss, malah mereka merasa hal itu biasa gitu. Ini namanya juga cowok. Mereka menganggap kayaknya memang cowok tuh nggak ada aurat mereka tuh ya biasa aja, harus nggak ada apa-apa juga nggak apa-apa gitu Miss. Nah, padahal katanya itu perempuan itu harus menutup auratnya banget itu katanya karena mengikuti ajaran, mengikuti kitab suci, mengikuti hadis, ya nggak sih? Yes, ya betul, Mas. Tapi yang lebih dikerasin itu adalah perempuannya. Ketika laki-lakinya nggak mengikuti ajaran itu, laki-lakinya nggak dikerasin kayak gitu juga. Jadi bisa disimpulkan secara kasar, ini bukan tentang mematuhi ajaran Tuhan, ya masyarakatnya maksudnya yang mengkritik keras banget gitu. Bukan mengikuti, tapi ingin mengontrol. Kontrol siapa? Perempuan. Ketika ada perempuan yang kayak berbeda sedikit gitu, kritiknya keras. Ketika ada laki-laki yang berbeda sedikit, ya namanya juga laki-laki, seperti yang kata Gia tadi, ya kan? Ya betul. Jadi ini tentang kontrol. Ini tentang mereka tuh ingin mengontrol siapa? Perempuan. Mereka nggak bisa memandang perempuan itu sebagai manusia yang utuh. Makanya saya tuh ada menulis buku puisi yang judulnya lihat kita itu adalah manusia dulu, bukan perempuan dulu, tapi kita manusia dulu. Gitu. Nah, pertanyaan Gio tadi, sebentar, kemana lagi tadi kita ini? Pertanyaan Gio adalah mengapa kayak perempuan tuh dijadikan tempat untuk kesalahan korban. Gitu, Miss, ya korban. Iya, karena itu tadi adanya rasa ingin mengontrol. Masyarakat tuh ingin merasa kayak karena perempuan itu rasanya lebih lemah, pengen dikontrol. Istilah kayak secara sederhananya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Miss kan juga sebagai seorang perempuan nih di sini, seorang wanita kan, terus juga sebagai seorang profesional juga tentunya di bidang tempat Miss bekerja. Nah, apakah Miss pernah merasakan sebuah diskriminasi gender dan apa dampak terburuk dari hal itu yang Miss rasakan? Oke, ini agak berat ya. Agak mendalam ya nih Miss ya. agak nyata gitu maksudnya. Gak apa-apa Miss, curhatin aja di sini. Tapi saya kayaknya pernah diceritakan ya di apa namanya ya, di kelas kayaknya bisa pernah Miss. Iya, di kelas pernah kita diskusi. Tapi saya ingin buka cerita ini dengan hal yang anekdot yang sederhana sih, tapi ini benar-benar mengena banget bagi saya, ini agak sulit saya lupakan gitu. Jadi saya dengan teman-teman saya dosen yang cowok nih lagi ngobrol-ngobrol,
Kalau nggak salah saya waktu itu karena di ruangan itu saya sedang sendiri yang perempuan, jadi teman-teman saya, dosen-dosen yang lain itu kolega saya laki-laki gitu ya. Mereka sopan-sopan ya. Itu kita ngobrolin biasalah, menghalu kayak nanti ini jadi rektor, saya jadi rektor 1, wakil rektor 1, kamu wakil rektor 2, nanti wakil rektor 3 sisakan buat Yani biar ada representasi perempuan. Menurut Gio apa yang salah dari kata-kata itu? Karena mereka nggak bisa lihat kesalahan dari kata-kata itu gitu loh. Menurut Gio apa? Menurut Gio kayak ini tetap diberikan jabatan tapi masih di bawah mereka. Ini salah menurut Gio. Iya. Itu bukan masalah kayak di bawah sih. Bagi saya itu bukan masalah di bawah ya. Tapi dia ngasih jabatan ke saya katanya karena agar ada representasi perempuan. Yes. Bukan karena dia percaya bahwa saya sebagai manusia yang mampu, yang intelektual, yang juga kayak pendidikannya sama-sama mereka itu pantas mendapatkan jabatan itu sebagai orang yang layak. Jadi kayak mereka menyisakan satu jabatan itu untuk saya hanya untuk jadi representasi perempuan. Bukan karena saya itu mampu, bukan karena perempuan itu mampu untuk bersaing gitu. Jadi kayak hal sederhana kayak gitu kan sudah memperlihatkan bahwa perempuan gak dianggap mampu. Tapi demi agar kayak kelihatan ada perempuan, ada representasinya, ya udah disisakan satu jabatan buat saya gitu loh. Padahal kita sama-sama sekolah. Saya juga capek-capek sampai S2 lulus. Saya juga lulusnya nggak pakai jalan pintas. Saya juga kerja keras banget. Saya merantau. Saya juga menghabiskan ya orang tua saya sih yang mensupport saya secara finansial. Tapi kan ya saya juga sambil bekerja, sambil kuliah gitu loh. Tapi itu nggak dilihat. Itu saya hanya dilihat sebagai pengisi ruang kosong untuk merepresentasi perempuan. Itu sedihnya sih. Sedih. Sebenarnya kayak kalau memang dilihat ya seharusnya sama ya kan Miss. Kayak mereka gak ada bedanya dengan Miss gitu. Tapi seolah-olah karena Miss perempuan ya dianggap mampu atau enggak pun ya tergantung tergantung kalau ada gitu. Kalau ada mereka mengerti, paham nggak ya perempuan itu mampu atau enggak gitu. Kalau kayak kawan-kawan Miss tadi tuh pastinya mereka nggak ngerti kalau Miss juga mampu, bahwa Miss juga sederajat dengan mereka begitu. Sederajat maksudnya dalam arti pendidikannya sama gitu Miss. Iya, betul sekali. Jadi itulah sekilas mungkin Gio bisa lihat di dunia profesional tuh seperti itulah kehidupan saya. Saya harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan respect, untuk mendapatkan posisi. Kayak kalau misalnya laki-laki sih, ya saya tuh nggak pernah menegasi atau menginvalidasi laki-laki itu nggak kerja keras. Saya tahu mereka juga kerja keras. Mereka karena patriarki, mereka tuh punya tuntutan bahwa mereka harus mensupport family, mereka harus punya nama gitu. Tapi respect lebih gampang mereka dapatkan. Kalau saya harus kerja 2 kali lebih keras menurut pengalaman saya, agar saya itu ketika duduk di meja yang sama dengan mereka, dalam artian meja jabatan, meja profesionalitas, agar saya dilihat, agar saya dianggap, agar saya bukan hanya dilihat sebagai pembuat kopi. Kamu harus tahu saya ketika sudah hubung-hubung dosen yang dimintai bikin kopi siapa? Perempuan. Dosen perempuan. Saya tolak dong. Saya tolak. Mungkin akan dibilang kayak, perempuan kok melawan Lur. Mungkin bisa dikatakan saya kan pengen ngobrol secara profesional dong. Kok saya disuruh bikin kopi? Mending karena mentang-mentang perempuan ya harus disuruh buat kopi ya Mas. Padahal ya mereka kan bisa, kenapa enggak mereka aja gitu. Iya. Nah Miss, jadi ya itulah sekilas perempuan di tempat kerja itu seperti itu. Nah mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih Miss. Nah dari tindakan yang Miss dapat dari pengalaman Miss tadi itu, bagaimana cara Miss menyikapi ataupun melawan perlakuan diskriminasi gender yang Miss terima tadi? Ini agak cara menjawabnya agak sulit. Kenapa? Karena ini kan dari pengalaman saya ya sebagai perempuan yang terjun di dunia kerja langsung gitu.
Kalau saya terlalu tegas, itu saya akan jadi kekurangan teman kerja nih maksudnya. Gimana ya? Saya jadi kurang, kesempatan yang diberikan ke saya akan berkurang karena nganggapnya orang ini nih susah diajak bercanda misalnya, gitu kan? Susah diajak kerja sama gitu. Tapi kalau saya terima-terima aja perlakuan yang diskriminatif atau yang seksis, mereka akan terus melakukan hal itu ke saya. Contohnya misalnya kayak hal sederhana, misalnya membuat kopi. Kalau saya tolak tegas, karena saya akan dianggap kasar. Bahkan ada kolega sesama perempuan juga nganggap, ya jangan kayak gitu sebagai perempuan gitu loh, ke saya loh. Solusi dari saya yang selama ini saya lakukan, walaupun saya belum tahu 100% efektivitasnya, tapi saya melihat ada perubahan gitu. Saya memberi boundaries. Contohnya ketika misalnya ada jokes yang seksis, yang mengobjektifikasi perempuan gitu, saya nggak ketawa. Saya juga nggak ngerespon. Karena nggak lucu. Mungkin lelaki karena emang udah terbiasa, ngerasa bahwa itu lucu. Orang kan kadang menganggap itu lucu karena itu nggak menghina mereka misalnya. Kalau misalnya ada perempuan nih, komika perempuan menceritakan cerita lucu yang merendahkan laki-laki, perempuannya pasti ketawa, tapi laki-laki pasti nggak. Karena kenapa? Tersinggung dong. Begitu juga dengan perempuan gitu. Kalau dikasih jokes yang kayak gitu, yang laki-lakinya mungkin ketawa nih, saya nggak bisa ketawa karena itu nggak lucu gitu. Kalau ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan, kalau agak jauh ya, agak berat mungkin bahas relasi kuasa lagi. Perempuan tuh lagi di bawah nih. Kalau kalian ngejokes perempuan, itu punching down atau nonjok, menekan kita makin ke bawah. Makanya itu nggak lucu. Itu malah justru merendahkan, menyiksa. Menekankan menekankan perempuan gitu. Iya. Tapi kalau perempuan ngejokes tentang laki-laki, itu kita nonjoknya ke atas, kalian nggak akan sakit. Kenapa? Kalian udah di atas dan kalian tahu itu nggak akan menyakiti kalian gitu loh. Kenapa? Ya, karena ya begitulah, karena ada relasi kuasa tadi, kita emang udah timpang, ada diskriminasi, ada ketimpangan di sini gitu loh. Jadi hal pertama yang saya lakukan, yang saya hadapi di sini adalah saya selalu ngasih jarak dalam artian saya nggak terlalu membuka kehidupan personal saya, dan saya nggak membiarkan orang masuk ke kehidupan personal saya karena kita kolega kerja di sini. Agar mereka melihat saya dengan lebih serius, agar mereka tahu bahwa saya di sini ya kerjaan saya itu serius. Dan saya menolak untuk memposisikan diri saya di sisi servitude atau sisi melayani. Orang kalau lihat perempuan kan kesannya kayak perempuan tuh melayani terus. Makanya tadi itu bersih-bersih meja, bersih-bersih habis rapat tuh, yang di-expect beres-beresin meja kan pasti perempuan tuh. Yang laki-lakinya langsung keluar tuh ngerokok, langsung keluar ngobrol. Perempuan ekspektasinya adalah mbak kita yang beresin meja. Padahal kerjaan perempuan juga, kita juga lagi banyak kerja, kita mau ngajar, kita mau ngapain. Jadi saya selalu membatasi itu. Kalau sama-sama kita ngerjain nggak apa-apa. Kalau sama-sama kita beres-beres meja, sama-sama kita bikin kopi, nyiapin cemilan, nggak apa-apa, saya ikut karena kita sama-sama. Tapi kalau udah perempuan yang diharapkan untuk mengerjakan itu, saya batasi diri, saya nggak mau, saya keluar. Karena kerjaan saya di sini adalah profesional, bukan servitude atau melayani. Gitu. Dan yang lainnya, yang kalau dari segi pekerjaan, yaitu tadi saya kerja 2 kali lebih keras. Mungkin Gio sendiri tahu ya, saya ngajar di 4 universitas selain UIN ya. Saya banyak kerja sampingan, dan saya juga bahkan di UIN saya banyak membantu proses gitu. Ya mungkin saya berharapnya bisa maksimal sih, tapi kalau belum, mungkin karena saya masih berusaha untuk manage waktu gitu. Jadi itu sih dari saya sendiri. Nah, mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir ya, Miss ya.
Hal apa yang Miss sampaikan kepada rekan-rekan profesionalisme juga yang seperti sama dengan Miss yang sedang merasakan diskriminasi gender gitu Miss? Yang sedang merasakan. Aduh, kalau jawabannya agak panjang lagi nggak apa-apa ya Gio ya. Mau menutup tapi iya, langsung aja Miss curahkan semuanya di podcast ini. Ini agak sulit, kenapa? Karena nggak banyak perempuan merasa bahwa mereka tuh didiskriminasi karena merasa bahwa ini takdir kita. Ini udah, karena ketika ketika teman-teman perempuan saya gitu kayak apa ya, mereka mengeluh ke saya, aduh kerjaan capek, harus ini itu, ditambah lagi di kampus begini. Terus saya bilang, loh kamu nggak seharusnya begitu, kamu nggak seharusnya menerima perlakuan seperti itu bukan tugas kamu. Mereka bilang kayak gini, ya emang wajar, itu kan emang kerjaan kita gitu loh. Jadi yang bisa saya bilang, nggak semua orang ternyata punya awareness atau kesadaran bahwa itu adalah diskriminasi, karena mereka segitu takutnya dengan kata-kata kesetaraan gender studies, feminisme, kayak ini tuh dinegatifkan banget, kayak udah jadi musuh. Jadi mereka tuh nggak sadar ketika mereka berjuang untuk mendapatkan hak mereka, itu sebenarnya juga adalah sebuah gerakan untuk mendapatkan kesetaraan gender. Tapi mereka bilang saking takutnya dengan kata itu tanpa mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu adalah perjuangan loh, movement gitu yang sedang mereka. Jadi apa ya, gak banyak yang mengeluh ke saya menyadari bahwa ini adalah salah satu dampak dari sistem patriarki. Nah, tapi bagi teman-teman yang memang sudah sadar dan kerja dan itu udah banyak ya, ternyata sadar bahwa ini adalah dampak negatif dari sistem patriarki dan merasa bahwa ini merugikan mereka, apalagi sampai tatanan profesional. Dan itu udah banyak juga yang bercerita sama saya. Yang saya hanya bisa bilang adalah terus berjuang, karena berjuang dalam artian bukan untuk berkelahi ya, tapi kayak berjuang di posisi kamu sekarang ini. Kamu kan udah ada di kursi profesionalitas kerja yang dulu hanya mungkin bisa diimpikan oleh perempuan-perempuan yang nggak mendapatkan privilege untuk berada di posisi kamu sekarang ini. Jadi tetap aja kerja keras, perjuangkan hak kamu sebisanya, nggak perlu yang sampai kayak kita merdeka banget, itu agak sulit ya, karena perjuangan untuk kesetaraan ini itu adalah perjuangan yang berabad-abad. Feminisme ini tuh udah dari abad ke-18, 19, aduh ntar saya kalau ada yang lebih paham ini jadi saya bakalan dikritik. Tapi maksudnya ini adalah perjuangan udah berabad-abad loh untuk memperjuangkan kesetaraan itu, memperjuangkan orang-orang, masyarakat melihat perempuan sebagai manusia, nggak melihat perempuan dari jenis kelaminnya gitu. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan tempat yang memberikan kamu privilege seperti saya sekarang, saya menyadari bahwa saya berada di privilege. Saya akan bekerja keras untuk bekerja sesuai porsi saya, dan kalau bisa memperjuangkan hak saya, dan kalau bisa juga membantu teman-teman perempuan, bagi yang laki-laki yang merasa menjadi korban, yang merasa jadi korban patriarki, ya oke, tolong teman-teman laki-lakinya juga perjuangkan teman laki-lakinya ya. Bukan saya bilang laki-laki nggak bisa jadi korban, tapi jangan ke kita perempuan yang sudah lelah ini juga gitu, kayak kita lagi menolong teman kita perempuan juga nih, jangan kenapa beban kita lagi ya. Karena perjuangan ini belum selesai. Perjuangan ini bukan ini belum. Perjuangkan aja ya masing-masing dari kita gitu ya Miss. Bukan maksudnya membedakan, tapi kita masih punya kepentingan masing-masing gitu. Ada yang harus diperjuangkan dari sisi wanita, ada juga yang diperjuangkan dari sisi pria gitu kan Miss. Iya. Cuma untuk gerakan bener banget sih kata Gio. Jadi kayaknya ada kepentingan. Kenapa? Kata kepentingan juga sekarang udah ada konotasi negatif ya, kepentingan itu seakan-akan egois. Tapi ya gini, kadang orang itu punya empati ketika mereka, empati itu kan 3 tahap ya. Pertama, ketika mereka mendengar cerita orang. Kedua, ketika orang terdekatnya mengalami hal itu. Yang ketiga, ketika dia akhirnya berada di posisi itu. Misalnya orang yang
membenci banget perlakuan pelecehan seksual. Yang baru sangat memahami itu kan, yang perjuangan itu biasanya orang yang pernah dilecehkan secara seksual itu, yang memperjuangkan hak-hak perempuan itu ya kan ya. Jadi ketika saya mengatakan bahwa saya berjuang, itu kan ada kepentingan juga. Kenapa? Karena saya perempuan, saya tahu rasa jadi perempuan, saya pernah sering mendengar pengalaman perempuan-perempuan di sekitar saya, orang terdekat dan terjauh gitu lah, bahkan yang nggak saya kenal pun curhat pernah ke saya gitu tentang dampak negatif dari diskriminasi itu ke mereka gitu loh. Nah jadi tapi sebenarnya sih sistem patriarki ini kan menguntungkan laki-laki ya, saya nggak bilang kayak laki-laki itu pelaku, tapi menguntungkan laki-laki di tataran sosial. Jadi agak lebih menguntungkan sebenarnya, sangat menguntungkan kalau laki-laki juga membantu gerakan kesetaraan ini. Jadi ketika laki-laki sama-sama membantu perempuan, membantu laki-laki yang juga jadi korban dari patriarki, itu sebenarnya gerakan ini akan menjadi lebih cepat. Tapi itu agak sulit. Kenapa? Kepentingan tadi, laki-laki jarang yang memahami posisi perempuan karena mereka nggak pernah besar, nggak pernah lahir dan berada di posisi perempuan. Jadi itu agak sulit untuk mungkin membuka empati, dan saya ya paham. Ya karena pada dasarnya ya semua ada pada posisinya gitu ya, kadang mereka ada yang sadar, ada yang enggak gitu kan, tergantung kesadaran aja masing-masing gitu. Kalau mau berubah ya ayo, kalau enggak ya gitu-gitu aja. Kadang susah juga untuk mengajak teman-teman untuk ayo dong untuk jangan kayak gini lagi gitu. Tapi kadang ya Miss ya, saya jadi bingung, bahkan ke sesama perempuan sendiri nih kadang Miss, mereka sering juga membeda-bedakan, kok perempuan gitu sih, kayak perempuan gitu. Jadi kadang feminis salah, terus terlalu tomboy kadang kayak cowok juga salah gitu. Jadi bingung juga gimana yang harus dipertahankan gitu. Nah ini sebenarnya pembahasannya agak lebih luas lagi ya sebenarnya, karena itu juga ini juga isu penting, tapi pembahasannya akan luas. Kenapa? Karena itu kita akan membahas tentang internalisasi. Internalisasi itu adalah kayak ideologi itu sudah tertanam gitu. Jadi ketika nih perempuan, yang kamu bilang perempuan saling menjatuhkan perempuan kan istilahnya kayak gitu kan ya? Iya. Maksud Gio tadi, benar nggak? Benar Miss. Nah, atau laki-laki menjatuhkan perempuan juga itu bisa, tapi bukan kalau laki-laki itu karena misogini ya, karena sudah mendengar. Jadi beda istilah. Jadi kalau misalnya kalian kita mempelajari tentang feminisme dan pergerakan kesetaraan gender, ada istilah-istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki menjatuhkan perempuan, itu istilahnya misoginis. Misogini, jadi itu kayak membenci perempuan gitu. Gak tahu kenapa kayak nganggap perempuan tuh kayak rendah banget gitu. Jadi kalau perempuan ada salah, ini perempuan kayak gitu. Hal yang kayak gitu tuh sebenarnya udah masuk misoginis gitu loh. Nah kalau perempuan yang melakukan itu namanya internalisasi, internalized sexism, internalized misogyny lagi. Jadi internalisasi misogini atau internalisasi seksisme. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena dia hidup di masyarakat dan bahkan mungkin keluarga yang menganut sistem tadi itu yang serba menyalahkan perempuan. Jadi kayak kalau misalnya ada perempuan jadi korban apa? Perempuannya kayak gitu. Iya emang dia kayak gitu sih. Emang perempuan yang kayak gitu. Emang perempuan tuh harus kayak gini. Kalau ada perempuan yang salah dikit yang nggak sesuai dengan norma dan yang dianggap normal sama masyarakat, mereka kan menjatuhkan perempuan gitu. Bahkan keluarga saya sendiri tuh kalau lihat perempuan kayak yang ada salah dikit dari berpakaian gitu, itu pasti ngomongnya kayak perempuan kok kayak gitu, tanpa sadar bahwa dia juga perempuan, ya harus disupport aja gitu ya, biar aja. Gak ada hak kamu mentang-mentang sama jenis kelaminnya, gak ada ya, kamu gak berhak anggap kamu lebih baik daripada dia, kamu lebih benar dari dia. Atau kalau misalnya dia melakukan kesalahan, kamu gak harus malu. Kenapa? Kamu manusia yang berbeda loh. Hanya karena jenis kelamin kalian sama, itu kamu gak berhak ngejudge dia gitu. Dia punya pengalaman hidup berbeda, keluarga berbeda, kepercayaan berbeda. Ya udah, kamu urus diri sendiri gitu. Jadi tuh agak sulit memang. Makanya saya tuh kalau misalnya teman-teman saya tuh pada bilang kenapa sih Yani tuh nggak bisa keras gitu. Teman-teman saya juga yang sesama pengamat lah ya gerakan ini.
saya tuh mungkin bisa keras ke laki-laki kalau misalnya mengajarkan tentang kesetaraan gender tuh begini gitu. Agak emosi, enggak emosi juga enggak, tapi agak tegas. Kalau ke perempuan saya nggak bisa keras gitu. Kenapa? Karena saya juga korban internalisasi seksisme tadi. Karena saya juga dari kecil tuh juga diajarkan, dan saya begitu paham itu tadi empati tadi ya. Saya paham berada di posisi seperti itu tuh rasanya seperti apa sih? Gitu. Saya benar-benar buta. Saya menganggap bahwa ajaran agama saya benar. Ya, agama saya yang benar tuh seperti ini. Saya tuh seakan-akan menegasi, menginvalidasi pengalaman perempuan lain yang hanya karena berbeda dengan pengalaman saya. Jadi saya nggak bisa keras karena saya tahu rasanya sebuta itu. Dan mungkin dia masih merasa lebih benar, ya udah. Seperti kata Gio tadi, masing-masing. Kenapa? Ya, masing-masing. Keputusan masing-masing aja gitu. Ya. Nah, mungkin bisa dapat kita simpulkan ya Miss, pada podcast kali ini kita bahas itu janganlah membedakan kesetaraan. Kalau udah setara ya setara aja gitu. Jangan takut untuk memperjuangkan hak yang telah kita dapatkan. Kita sama-sama berjuang, tapi nggak mungkin hasilnya beda gitu ya kan Miss. Nah mungkin itu aja ya Miss untuk podcast kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Miss Aryani yang telah meluangkan waktunya, walaupun lagi sibuk-sibuknya, tapi tetap meluangkan untuk podcast kita pada hari ini. Mungkin Miss ada kata-kata terakhir untuk teman-teman? Ya belajar aja sih, soalnya ya benar, pendidikan itu kunci. Pendidikan itu bukan solusi, tapi pendidikan itu kunci untuk membuka kesadaran kita, awareness kita. Jadi bagi Gio dan teman-teman Gio yang sedang dalam proses belajar, memang lelah ya. Saya juga lagi belajar lagi nih sekarang, dan lelah banget. Tahu banget rasanya. Lanjutkan. Lelah banget memang. Kalau kalian jenuh, berhenti sebentar, nggak usah malu gitu untuk mengambil 1 hari 2 hari untuk istirahat, tapi jangan berhenti karena pendidikan itu penting. Oke Miss, terima kasih banyak atas sebuah saran yang luar biasa. Semoga ini bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Nah, berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa di like, comment, and share karena 1 viewers dari teman-teman sangat berharga untuk saya. Saya akhiri dan see you soon. Bye.